Oke. Nah, jadi di sini tadi ya, di dalam kode igniter teman-teman akan mengenal namanya konsep apa MVC, model, view, dan controller. Nah, ini seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di dalam model ini apa mengantarkan datanya dari database-nya, ya. Yang kemudian data itu dikelola, ya. Kemudian dikontrol ya, yang nanti yang disebut dengan controller tadi, kemudian ditampilkan ke dalam view. Nah, kalau di dalam view ini nanti biasanya akan berisi sintak-sintak berupa HTML ya, kemudian PHP, bisa juga nanti JavaScript ya, tergantung apa yang bisa kita gunakan di dalamnya. Nah, selain apa namanya, selain CI ya, kode igniter ini, nanti kita akan menggunakan data tabel. Kita akan menggunakan data tabel ya. Kemudian kita akan menggunakan bootstrap. Tahu bootstrap ya? Sudah ada yang menggunakan bootstrap? Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Oke, berarti kan sudah familiar ya. Nanti untuk bagian view-nya nanti kita menggunakannya bootstrap. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini model tadi ya. Model ini bagian apa? Bagian yang berhubungan dalam memanipulasi data. Ya. Yang data yang di sini yang dimaksud berupa database ya, bisa insert, create, update atau delete atau mungkin yang lainnya juga. Ya, kemudian model ini nanti ya akan dihubungkan ya oleh controller ya untuk ditampilkan ke interface-nya user. Interface-nya itu dia ngambil dari view tadi. Nah, jadi di sini memanipulasi data ini ya, ini kita bisa berada di dalam model. Abdolnya sih di dalam model ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kita membuat perintah insert, create atau update itu di dalam controller ya. Ya, bisa juga. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi lebih abdolnya ini kita masukkan di dalam model biar lebih apa? Tertata ya. Biar lebih terstruktur. Nah, yang ini tadi ada model, sekarang view. Nah, view ini merupakan bagian yang menangani tampilan dari apa? User interface-nya. User interface-nya lah ya tampilannya. Nah, ini yang menangani pada bagian view. Nah, ini tadi ya, biasanya kan nanti akan menggunakan HTML ya. Pasti kan kalau HTML biasanya satu paket dengan CSS ya. Dengan CSS. Nah, kemungkinan nanti bisa tambah dengan JavaScript. Nah, nanti di dalam HTML ada script PHP-nya. Nah, seperti itu. Misalkan untuk memanggil data atau menampilkan data, nah ya itu kita menggunakan PHP-nya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu controller. Nah, controller di sini ya apa ya bisa dikatakan sebagai otaknya dari sistemnya ya. Karena apa? Karena ini controller ini nanti akan menjadi penghubung ya, penghubung antara model dan view-nya. Jadi dari model hingga tampil ke view, nah dia dihubungkan melalui controller, dikontrol oleh apa? Controller. Nah, jadi di sini ya controller nantinya akan berfungsi untuk menerima request dan data ya. Yang pastinya request tersebut berasal dari user ya, dari user yang kemudian akan diproses dan kemudian dihubungkan ke model. Setelah dihubungkan ke model, terus ditampilkan ke mana? Ditampilkan ke view, kemudian akan nampak di dalam user interface yang diterima oleh user. Nah, ini prosesnya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki aplikasi ya menggunakan CI, jadi teman-teman yang pertama dilihat apa? Yang dilihat pertama yaitu controllernya dulu. Nah, dia kontrolnya di bagian mana? Nah, setelah itu nanti di dalamnya, di bagian misalkan kelola .php ya. Nanti di bagian dalamnya situ ada apa? Ada kalau kemarin kita mengenal apa namanya metode ya. Nah, kita mengenal metode ya. Nah, nanti metode atau function. Nah, nanti di sini kita akan mengetahui
Oh, letaknya ada di kelas apa tadi saya bilang ya, saya lupa ya. Misalkan berada di kelas A, kemudian nama fungsinya ini, oh di sini, oh dia mengambil dari view yang ada di ini. Nah, kayak gitu ya, nanti penelusuran seperti itu kalau misalkan ada kesalahan. Nah, itu kalau kita menggunakan konsep dari MVC ini, kode inter ini. Nah, di sini ya, bagian dari CI, kode emitter ya. Nanti yang kita oplak-oplak itu cuma di bagian sini, controller, model, dan view. Ya. Nanti bagian config ini config ini untuk pengaturannya. Dari mulai pengaturan database-nya, kita mau misalkan load modelnya, atau mungkin kita mau mengeload library-nya, ya helper-nya, nah seperti itu. Nanti berada di sini di bagian config ini ya. Nah nanti ada folder application kalau kita download softwarenya, softwarenya kode emitter, nanti ada folder application, ada sistem, kemudian ada satu lagi user guide. Nanti user guide-nya bisa dibuang aja. Ya nanti user guide-nya bisa dihapus saja, di-delete aja. Nah, kalau ini ada aset ini hanya penamaan ya, hanya penamaan saja. Nanti teman-teman di sini isinya ada CSS, ada gambar, ada JavaScript di bagian aset ini, ya. Jadi ini hanya penamaan aja. Nanti teman-teman misalkan mau dikasih nama lampiran juga nggak masalah, ini bebas kalau yang ini ya. Ini hanya penamaan aja, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Ya, enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan. Ya, bagian dari kode emitter nanti ada controller, yang kita kelola nanti ada controller, model, dan view. Nah, config itu untuk pengaturannya ya. Nah, nanti teman-teman ya silahkan download ya, silahkan download untuk kode internya berada di URL ini. Nanti teman-teman silahkan menggunakan kode emitter yang versi 3 ya, yang versi 3. Nanti teman-teman silahkan menggunakan yang versi 3. Nah, ini downloadnya yang ini, versi 3 aja. Nanti teman-teman ya, silahkan menggunakan PHP-nya versinya 5.6 aja. Kita nggak usah menggunakan 7, karena nanti kalau teman-teman menggunakan versi 7.2 PHP-nya ya, nanti coba diinstal 2 versi ya. Silahkan teman-teman install yang PHP 5.6 sama PHP 5.7. Nanti kalau misalkan kita menggunakan sintak 5.6 ya, dan kita PHP-nya menggunakan 7.2, nanti kalau kita run nanti ada beberapa sintak itu yang sudah tidak kebaca, jadi error. Kayak misalkan saya di PHP 5 itu menggunakan group by ya, group by untuk mengelompokkan. Nah, ini di PHP 7 ini nggak kebaca ya, jadi hasilnya jadinya error ya. Jadi teman-teman usahakan untuk menginstal ini ya, PHP-nya menggunakan PHP 5.6 aja. Ini nanti silakan download di URL-nya tadi ya. Nah, ini salah satu bagian isi yang ada di dalam config ya. Ini ada file autoload.php ini dalam config ya, pengaturan config-nya. Kita memanggil libraries-nya, kita memanggil helper-nya. Nah, nama library-nya, kita memanggil library tabel, database, session, upload. Nah, masih ada beberapa ya. Kemudian helper-nya ada URL, form, teks. Nah, nanti ini semua bisa dipelajari pada bagian di websitenya, di website resminya ya. Teman-teman bisa pelajari ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kemarin pas PBU kemarin pakainya PHP berapa? Pakai SAM atau WAM?
pakai XAMPP kayaknya Pak. Pakai XAMPP ya. Oke, nanti kalau misalkan XAMPP dicek dulu versi PHP-nya berapa. Nanti kalau ternyata teman-teman pakainya versinya versi 7 ya, nanti cari yang nggak usah di-uninstall ya, cari aja versi PHP yang 5.6 tadi terus diinstal di SAM-nya itu ya. Saya juga pakai 2 kok kayaknya itu. Saya pakai berapa coba? PHP-nya, nah ini versinya nih, saya juga ada 2 versi sana. Tapi yang saya gunakan yang 5.6. Karena ini kan saya dari dulu kan pakainya yang apa namanya CI yang 3 ya. Karena yang 4 kan dulu memang belum muncul, belum ada. Jadi saya kemarin pakainya yang 5.6. versinya. Nanti tinggal ditambahkan aja ya versi PHP-nya ya. Kalau misalkan teman-teman cuma ada 1.7.0 nanti silahkan tambahkan 5.6. Oke, tadi kita sampai ini ya. Mana ya? Tuh. Nah, nanti untuk tampilan ya, nanti kan kita akan menggunakan Bootstrap ya. Nanti teman-teman silakan download Bootstrap-nya. Nanti kita menggunakan Bootstrap 3 ya, Bootstrap 3 ya. Kita menggunakan Bootstrap 3. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa, yang sudah sering menggunakan, mungkin sudah familiar ya, jadi nggak masalah. Nah ini ya, nanti kita menggunakan ini Bootstrap 3. Nanti teman-teman bisa download Bootstrap-nya ya. Ini Bootstrap-nya atau ini ya, terserah ya, sama ya. Jadi atau ini. Nah, nanti di sini ya kalau teman-teman menggunakan apa istilahnya? Kalau menggunakan Bootstrap ya, kalau kita menggunakan Bootstrap kan enak. Kita CSS-nya tidak perlu tidak perlu buat lagi lah, kan kita sudah ada bawaannya. Kita mau membuat form, kita mau membuat tabel ya, nanti tinggal kita panggil aja ya CSS-nya seperti apa, kelasnya apa, nama kelasnya apa, kita panggil ya seperti ini contoh kuningnya. Ini tinggal kita copy aja misalkan ini. Jadi di sini kan kita hanya tinggal memanggil nama kelas-kelasnya ini, kontrol, nah seperti ini. Nah nanti di sini kan teman-teman selain code editor Bootstrap ya, nanti teman-teman kan akan mengenal namanya data tabel ya, data tabel. Teman-teman akan mengenal namanya data tabel. Nah ya. Nah di sini teman-teman akan mengenal data tabel. Nanti kita akan menggunakan data tabel yang kita integrasikan dengan CI, yang sudah kita inputkan dengan CI. Nah, ini namanya data tabel ya. Kenapa kita menggunakan data tabel? Nah, ya supaya nanti kalau mau load datanya itu lebih ringan, ya datanya lebih ringan. Contohnya ya, data tabel lebih ringan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nih, kita menggunakan data tabel dalam CI. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan data tabel ya, kita mempunyai 1000 data. Terus kita tampilkan, kalau kita menggunakan data tabel itu nanti load datanya itu yang dibaca ya cuma ini aja, yang nampak seperti ini. Jadi dari 1000 data itu tidak disimpan ya, disimpan, ditampilkan per load-nya ini. Jadi nanti supaya tidak berat. Ya. Ini kita menggunakan data tabel. Nah, nanti untuk proses datanya, untuk mengambil datanya ya itu ya, kita nanti akan menggunakan JSON ya. Nanti kita akan menggunakan JSON. Untuk narik datanya nanti kita akan menggunakan JSON. Ini di sini teman-teman ini yang sudah jadi programmer siapa ini? Yang sudah jadi programmer siapa?
Siapa? Banyak Belum loh teman. ada, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum Oh. ada, Pak. Yang angkatan berapa ya? Angkatan 16 lah kalau nggak salah, atau 17 itu ya. 16 kayaknya itu banyak ya. Dari Dijina itu banyak itu. Dia spesialis banyak. Ya ini ya data tabel ya. Nanti teman-teman bisa kita akan menggunakan coding editor, Bootstrap dan data tabel. Ya. Nah, nanti untuk Bootstrap-nya kita mengambil yang 3.3. Nanti di sini teman-teman saat kita menggunakan Bootstrap ya, kita nanti akan menggunakan namanya modal Bootstrap ya. Kita tahu ya, modal ya. Mana ya modalnya? Nah, nanti kalau kita mau kayak input, update, jadi biar bawahnya itu terlihat lebih clean gitu loh, bersih gitu loh ya. Jadi di sini misalkan nanti ada tombol tambah ya, tambah, nanti misalkan kita klik di sini nanti muncul ya kira-kira seperti ini. Kalau udah kita simpan ya, nanti datanya akan yang datanya akan di-load ulang, itu yang khusus datanya aja. Jadi untuk browsernya dia tetap nggak berubah, hanya datanya aja ya. Kita nanti menggunakan modal Bootstrap. Nah mungkin teman-teman yang dipelajari waktu desain web ya namanya ya, pakai Bootstrap enggak? Enggak, Pak. Enggak pakai ya, oke. Enggak pakai. Teman-teman kalau waktu belajar desain web, nah teman-teman kalau mau membuat kolom-kolom seperti ini misalkan, misalkan teman-teman mau membuat model kolom seperti ini misalkan, ya. Nah ini kan 2 kolom, terus kemudian ini 3 kolom, nah terus ini 6 kolom. Nah teman-teman kan di sini membuatnya menggunakan tabel ya, iya kan? Menggunakan tabel lah kalau membuat model kolom seperti ini. Nah kalau di dalam Bootstrap teman-teman nanti cukup menggunakan namanya grid ya. Nah ini istilahnya namanya grid sistem mana ya? Nah ini grid. Nah, ini kalau buat kolom-kolom seperti ini namanya grid. Ya grid. Nanti silakan kalau ingin mendalami tentang desain web, nah teman-teman bisa belajar sendiri ya. Misalkan ingin menjadi desainer web, nah silahkan pelajari Bootstrap. Nanti tinggal kekurangan dari Bootstrap tinggal ditambahkan sendiri. Nih, namanya grid ya. Grid ini ada 12 kolom. Skalanya 1 sampai 12. Skala paling atasnya itu cuma 12 kolom. Nah, ini. Dalam satu baris ini, nah ini misalkan. Nah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ya, 12 kolom ya. Jadi di sini, ini kalau kita total, kita jumlah harus 12. Nah ini. Ini ya. Seperti ini ya, kira-kira ya. Nah, ini. Ini untuk penulisannya kan tinggal kita copy paste aja, atau kita tuliskan nama kelasnya. Call MD1, call MD2 ya, seperti itu ya. Masih banyak lagi ya nih. Ini bisa teman-teman pelajari. Nah, keistimewaan dari grid ini apa sih? Mana ya? Apa sih keistimewaannya dari grid ini daripada tabel? Nah, kalau untuk desain ya, kalau kita menggunakan grid ya, jadi desainnya itu lebih dinamis. Webnya dia lebih dinamis ya. Jadi responsifnya, nah ini lebih dia responsif ya. Tampilannya jadi responsif. Jadi kayak misalkan ini tampilan dari PC. Ya, nah ini tampilan PC itu seperti ini dalam PC, dalam desktop maksudnya. Di desktop seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan ini tampilannya diganti model tampilan HP, mana ya? Ini. Nah ini tampilan HP. Dia kan seperti ini. Nih. Itu ya, kalau kita menggunakan grid, dia kan otomatis turun ke bawah. Tapi kalau kita menggunakan tabel, nah ini mesti otomatis dia akan keluar dari sini, keluar dari marginnya ini. Jadi nggak kelihatan.
keluar dari sini. Tapi kalau kita menggunakan grid, dia otomatis akan ke bawah, turun ke bawah. Nah, ini kalau untuk misalkan untuk tampilan, kita menggunakan tampilan yang smartphone. Saya kembalikan lagi. Oke, itu ya keistimewaan dari grid ya, supaya website kita itu lebih responsif. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan nggak? Karena sini saya tidak akan memberikan banyak materi. Jadi hanya pengenalan dulu, teman-teman siapkan dulu ya. Siapkan dulu bootstrap-nya. Sudah diinstal dalam servernya. Kemudian sudah disiapkan pula coordinatornya yang bisa di-download di sini tadi. Ya, nanti URL-nya bisa dilihat di e-learning ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sudah, Pak. Nggak ada. Karena ini yang saya sampaikan juga tidak banyak ya. Kita hanya pengenalan dulu saja. Ya nanti ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi di sini nanti saya akan sedikit istilahnya mengcopy pastekan dalam bentuk teks di layar presentasi ya. Itu saya hanya sedikit saja. Jadi akan lebih banyak nanti itu skripnya akan saya screenshot. Saya buat, terus saya screenshot jadi dalam bentuk spek. Harapannya apa? Harapannya teman-teman itu supaya dapat berlatih istilahnya belajar mengetik skrip ya, bukan copy paste ya. Dari belajar mengetik tersebut nanti teman-teman akan terbiasa. Perintah input itu nanti seperti ini misalkan ya, kita membuat sebuah array dulu, misalkan $data_array. Nah, kemudian nama variabelnya apa, tulis, kemudian kasih tanda sama dengan panah, ya, kemudian this input post apa. Nah, seperti itu teman-teman nanti hafal ya, harapannya seperti itu. Jadi nanti harapannya jangan banyak mengeluh dengan layar-layar dengan presentasi yang saya berikan, karena akan lebih banyak JPEG-nya ya. Mungkin yang kalau misalkan yang memang banyak sekali ya, kayak istilahnya cara menampilkan data menggunakan data tabelnya, nah kemungkinan nanti akan saya berikan untuk teksnya ya. Kalau untuk gambar teksnya nanti biar di copy paste, biar untuk belajar sendiri bisa. Tapi kalau untuk yang proses kecil-kecil kayak gitu, kemudian akan saya screenshot biar teman-teman bisa belajar. Itu ya. Jadi besok nggak boleh mengeluh ya. Harus tetap semangat ya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sebentar, Pak. Nggak ada ya. Bentar. Saya buka dulu ya. Bentar, nanti saya buka itunya ya, e-learningnya ya. Nanti segera presensi. Nanti saya jam 12 nanti saya tutup ya. Jam 12 saya tutup. Jadi harapannya teman-teman nanti buruan untuk segera presensi. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sementara Belum, Pak. Oke, belum ya, karena kita belum masukin di skrip ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, perkuliahan pada pagi hari ini menjelang siang ini saya akhiri ya, saya tutup ya. Sebelum saya akhiri dan saya tutup, mari kita akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, gitu aja ya teman-teman semua ya. Nanti silakan kebutuhan untuk minggu depannya silakan dipersiapkan dulu dari download coordinatornya, bootstrap-nya ya. Kemudian nanti data tabel nggak usah ya, data tabel nggak usah, nanti dari saya aja. Oh ya, nanti teman-teman nanti silakan kalau misalkan yang
yang belum diinstal komputernya atau mungkin udah diinstal ulang ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menggunakan WAM ya, WAM yang versi apa ya? Mana ini? Versi 3.06 ya. Ini teman-teman bisa copy paste di mana ya? Di sini ya. Ini sudah saya share ini. 3.06. Ini ada beberapa kebutuhannya ini. Kayak ini ya. Net framework-nya. Pastikan dulu sudah diinstal semua atau belum. Kalau sudah, ya enggak masalah, tinggal diinstal aja. Kalau misalkan belum, dicek dulu. Oke, mana sih? Nah, dicek dulu ya. Nih. Cek dulu. Framework-nya sudah diinstal belum ini? Yang dari 2015, 18, 10, 12, 13, kemudian 15 sampai 19. Nah ini. Kalau sudah diinstal, nanti tinggal diinstal aja WAM servernya. Tapi kalau ini belum, kalau yang ini belum ya, ada yang masih kurang, nanti teman-teman bisa ngambil di sini. Ya. Ini tinggal install aja. Oke, gitu ya. Nanti silakan untuk linknya ini ya, linknya ini bisa dilihat di mana sih link Tahwana tadi. Mana ya? Nah, ini linknya ini ya, nanti bisa dilihat di e-learning-nya UPY di mata kuliah yang saya berikan ya. Nanti tinggal klik download saja. Oke, oh ya, sampai udah nggak ada pertanyaan dah? Mau tanya Pak, Ya apa? itu harus pakai WAM apa boleh pakai XM Pak? Kalau boleh, WAM boleh, SAM boleh. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, yang penting versi PHP-nya saja ya. Ini versi PHP-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya? Oh, yang Ya. udah absen semalam, absen lagi nggak Pak? Nggak usah, yang sudah absen nggak usah absen. Yang belum aja. Ya, yang kemarin belum absen silakan absen. Kalau yang sudah nggak usah. Itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Saya akhiri. Saya stop share-nya ya. Saya close Zoom-nya. Oke, udah bener ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, videonya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.